Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 3 Desember 2021 dengan judul Menjadi Anak-anak Allah dan Pewaris melalui Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang-orang Galatia menyerahkan diri kepada penyembahan berhala. Tetapi ketika rasul-rasul mengajar mereka, maka mereka pun bersuka di dalam pekabaran yang menjanjikan kebebasan dari perbudakan dosa. Rasul Paulus dan teman-temannya bekerja memasyurkan ajaran tentang dibenarkan oleh iman dalam pengorbanan Kristus yang mendamaikan itu. Mereka membawakan Kristus sebagai Dia yang melihat mereka yang tidak melihat harapan dari ras manusia yang telah jatuh. Datang untuk menebus pria dan wanita dengan menghidupkan penurutan kepada hukum Allah dan membayar hukuman karena ketidaktaatan manusia. Maka dalam terang salib, banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah yang benar itu mulai memahami kebesaran kasih Bapa. Demikianlah orang-orang Galatia diajar kebenaran-kebenaran dasar tentang Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Karena percaya kepada pemberitaan Injil, mereka menerima Roh Allah dan menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Cara kehidupan Rasul Paulus sementara berada di antara orang-orang Galatia adalah sedemikian rupa sehingga ia kemudian dapat berkata, "Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku." Bibirnya telah dijama dengan bara api yang hidup dari mazbah, dan ia pun disanggupkan untuk bangkit di atas segala kelemahan tubuh dan menawarkan Yesus sebagai pengharapan satu-satunya orang berdosa. Mereka yang mendengar dia mengetahui bahwa dia telah bersama-sama dengan Yesus, dianugerahi kuasa dari atas. Dia pun dapat membandingkan perkara-perkara rohani dengan rohani dan membongkar benteng-benteng setan. Hati pun hancur oleh pengajarannya mengenai kasih Allah, seperti dinyatakan dalam pengorbanan anaknya yang tunggal. Dan banyak orang yang dibawa ingin bertanya, apakah yang perlu saya lakukan supaya selamat? Salib membawa kita dekat kepada Allah, mendamaikan kita kepadanya dengan belas kasihan yang lembut, yaitu kasih seorang Bapa. Yahweh memandang kesengsaraan yang diderita anaknya, agar dapat menyelamatkan ras manusia dari kematian kekal dan menerima kita di dalam Dia yang kukasihi itu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu motivasi, kekuatan, dan semangat bagi kami untuk melakukan aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini.
Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan kepada kami bahwa terang salib, banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah yang benar itu mulai memahami kebesaran kasih Bapa. Demikianlah orang-orang Galatia diajar kebenaran-kebenaran dasar tentang Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Lebih daripada itu, dapat memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi dan juga pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga kepada mereka agar dengan penuh sukacita memberikan pelayanan. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan. Dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, kebutuhan kami yang terbesar adalah kebutuhan akan Roh Kudus. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pelihara mereka, lindungi mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga. Terlebih mereka akan mengakhiri ujian semester ganjil pada tahun ini. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, urapi mereka, tuntun mereka, dan berikan hikmat juga agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.